Oke, bisa kita mulai? Masih semangat? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di kemudian hari kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, yang saya sayangi di sini adalah anak-anak ustazah, yaitu santri-santriwati Pondok Pesantren Andalusia. Baiklah, langsung saja kita mulai kultum pada sore ini yang berjudulkan, ini dicatat, Ramadan adalah momentum besar untuk menaikkan level. Ramadan adalah momentum besar untuk menaikkan level. Ulangi. Ramadan adalah momentum besar untuk menaikkan level. Di zaman ini sudah sering kita melihat orang yang namanya menggunakan gadget. Apa gadget? HP. Jadi di zaman ini semua apa-apa udah bisa di-update di story. Iya kan? Baik itu story WA, Instagram, TikTok. Iya kan? Sudah sering yang namanya update story. Jadi lagi apa, lagi di mana, sekarang sudah bisa tahu kan? Karena ada yang namanya sosmed. Jadi sudahkah kita yang namanya upgrade iman? Tahu upgrade? Sudahnya kita upgrade iman atau baru sebatas update status? Ya Allah, hari ini udah puasa ke bla bla bla. Jangan ya. Ramadan itu bukan sekedar rutinitas tahunan. Ramadan itu adalah momentum besar untuk kita menaikkan level. Level yang bagaimana? Level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Mari sama-sama kita bacakan yang sama-sama mengetahui ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu sudah jelas, agar kita sebagai umatnya senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah. Jadi Ramadan itu bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus saja ya. Jadi menahan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi Ramadan ini adalah di mana level ketakwaan kita itu harus lebih naik, iya kan? Jadi umpamanya level ketakwaan kita saat ini adalah 5. Jadi
setelah Ramadan ini kita usahakan level ketakwaan kita naik 1 ataupun lebih. Iya. Contohnya si Arul. Mana Abang Arul? Contohnya si Arul ini di dalam selama Ramadan ini dia sering tahajud. Sering puasa ya, puasa ya lah kan? Tadarus. Jadi setelah Ramadan ini kita harus menaikkan levelnya lagi. Setidaknya ada 1 kebaikan yang kita pertahankan dalam Ramadan ini. Jangan setelah Ramadan ini kembali lagi setelah awal. Iya kan? Jadi selama Ramadan dia puasa, sholat 5 waktu, tarawih, tadarus. Dan setelah Ramadan dia kembali lagi setelah pabrik. Kayak mana setelah pabriknya? Dia kembali lagi tidak sholat. Tidak mau lagi dia berpuasa. Tidak mau lagi dia menyentuh Al-Quran. Summa nauzubillah min dzalik. Ramadan itu ibaratnya momen dimana kita itu melatih kontrol diri. Melatih kontrol diri. Jadi di momen Ramadan ini adalah kita dimana kita itu menahan lapar dan haus. Tapi bukan hanya menahan lapar dan haus saja ya. Tapi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ada yang tahu? Apa saja? Iya, kalau makan dan minum biasa. Apalagi melihat lawan jenis dengan syahwat. Terus apa lagi? Ghibah. Tidak boleh ya. Ini perempuan ini sering ghibah. Tidak boleh ghibah. Ghibah itu apa, ibu-ibu? Iya, menggosip temannya yang tidak ada di situ. Contohnya, si Amel tadi tidak ada di musola ini. Diceritakanlah sama orang si Risma. Ini si Amel ini kayak gini-gini loh, kalau apa bau itu katanya gitu kan. Contoh Amel. Jadi tidak boleh. Upgrade iman itu berarti kita mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah nanti setelah Ramadan ini kita akan lebih baik lagi? Apakah nanti setelah Ramadan ini kita menjadi lebih lembut lagi? Apakah setelah Ramadan ini kita lebih sayang orang tua lagi? Jadi semuanya harus dinaikkan levelnya. Setidaknya ada 1 kebaikan yang kita pertahankan setelah Ramadan dan 1 keburukan yang kita tinggalkan setelah Ramadan. Oke? Jadi kalau kita kembali ke seperti semula, maka sia-sialah Ustazah berbicara di sini. Iya, bisa kita berjanji nanti setelah pulang dari sini, setidaknya seperti itu. Bisa berjanji? Si Sawal tidak mau menjawab, berarti dia tidak mau berjanji. Sawal ini sering naik kereta, cus kayak seperti itu. Bisa Sawal? Insya Allah. Iya Hamid. Perubahan itu yang bisa merubahnya itu siapa kalau nggak kita sendiri? Iya kan? Siapa yang bisa merubah kita kalau tidak diri sendiri? Ya mentang-mentang dia suka sama lawan jenisnya dia bisa berubah. Aku jadi lebih baik lagi lah. Jangan ya. Harus dari diri sendiri. Mungkin di tahun ini kita belum bisa khatam Al-Quran berkali-kali, ya kan? Mungkin sedekah kita masih sedikit. Tapi setidaknya ada 1 kebaikan yang kita
Lanjutkan setelah Ramadan. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Perhatikan kalimatnya. Karena iman itu harus mengharapkan pahala. Jangan nanti hanya buat story di TikTok aja. Buat story di WA aja, salat tarawih nih. Jangan ya. Harus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya nggak panjang-panjang lagi ya. Cukup sampai di sinilah kultum pada sore yang berbahagia ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kebaikannya menaik lagi dari level 1 sampai level seterusnya. Oke, cukup sampai sinilah kultum pada malam ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.